Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Mungkin akan banyak yang bilang kalau konten saya kali ini cuma ikut-ikutan saja. Sebab bagaimanapun apa yang saya bahas ini sekarang memang lagi tengah hangat-hangatnya diperbincangkan oleh banyak orang. Ya betul, hal itu mengenai buah iblis milik Luffy. Kaido di chapter lalu memang mengatakan kalau Luffy telah berhasil dia kalahkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Kapten Bajak Laut Binatang Buas ini sampai mengatakan kalau sekarang Luffy telah mati. Tapi pastinya tidak mungkin akan ada yang percaya mengenai ucapan itu. Entah itu para karakter dalam manganya ataupun para pembaca One Piece. Karena bagaimanapun Luffy yang merupakan sang karakter utama tidak mungkin akan mati. Dan ternyata hal itu benar adanya. Karena dalam bocoran cerita dari manga One Piece chapter ke-1044 telah terungkap kalau Luffy berhasil selamat dan bisa bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungannya melawan Kaido. Akan tetapi yang menarik dari bocoran cerita manga One Piece chapter ke-1044 ini bukan mengenai bangkitnya Luffy, melainkan terungkapnya fakta yang sangat amat mengejutkan tentang buah iblis Gomu Gomu no Mi. Dan apakah itu? Ya, seperti yang kalian tahu, kalau sejak awal jalan cerita manga One Piece dimulai, buah iblis yang dimakan oleh Luffy telah diperkenalkan bernama Gomu Gomu no Mi yang termasuk ke dalam tipe Paramecia. Tapi ternyata informasi tersebut sejak awal sudah dipalsukan. Lantaran dalam bocoran cerita dari manga One Piece chapter ke-1044 ini terungkap kalau bahwasanya nama dan tipe buah iblis yang dimakan oleh Luffy bukan itu. Melainkan nama buah iblis yang dimakan oleh Luffy bernama Hito Hito no Mi model Sun God Nika yang termasuk ke dalam tipe buah iblis Swan Mystic. Dan fakta ini dikatakan langsung oleh para Gorosei. Dan bukan cuma itu saja fakta mengejutkannya. Pasalnya di dalam bocoran manga One Piece chapter ke-1044 ini salah satu Gorosei juga menjelaskan kalau ternyata buah iblis Hito Hito no Mi model Sun God Nika tipe mistik ini juga memiliki pemikiran sendiri. Dan jika itu benar, maka alasan kenapa sejak awal Luffy dapat memakan buah iblis ini adalah karena dia memang telah dipilih secara langsung oleh Hito Hito no Mi model Sun God Nika sendiri. Terungkapnya fakta yang satu ini kalau menurut saya memanglah sangat mengejutkan. Karena siapa yang menyangka kalau Gomu Gomu no Mi sebenarnya cuma merupakan nama palsu yang sengaja dilakukan oleh para pemerintah dunia. Tapi dari terungkapnya fakta yang satu ini sekarang timbul pertanyaan yang sangat menarik perhatian saya. Yakni kenapa buah iblis milik Luffy bisa memiliki kemampuan karet. Karena jika dilihat dari jenis buah iblis serta modelnya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan karet. Apakah mungkin sebenarnya memang buah iblis ini kemampuannya adalah karet tapi karena pemilik sebelumnya lucu dan mudah membuat orang tertawa akhirnya disebut Nika? Pasalnya jika saya tidak salah ingat Nika itu memiliki arti tertawa. Jadi mungkin karena pemilik pertama dari buah iblis ini suka membuat orang tertawa dengan kekuatan buah iblisnya maka nama kekuatannya disebut Nika. Sedangkan untuk gelar Sun God mungkin alasannya karena dulunya pemilik sebelumnya merupakan orang yang dikenal sebagai pahlawan dengan membebaskan para budak yang tertindas. Jadi karena merupakan seorang pahlawan inilah dia diberi gelar Sun God, sang pemberi jalan cahaya bagi para budak-budak yang tersiksa serta tertindas. Ya, tapi itu semua cuma pendapat dari saya pribadi, jadi belum tentu juga benar, dan besar kemungkinannya malah salah. Makanya kalau kalian memiliki pendapat lain, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Dan sebelum pembahasan saya ini berakhir, ada satu hal lagi yang membuat saya cukup penasaran, yaitu alasan kenapa pemerintah dunia seperti menganggap remeh buah iblis milik Luffy. Pasalnya di dalam bocoran manga One Piece chapter ke-1044 juga dikatakan kalau para Gorosei sudah memburu buah iblis Zoan tipe mistik Hito Hito no Mi model Sun God Nika ini sejak 800 tahun yang lalu. Dan kemungkinan alasan kenapa mereka sangat memburunya adalah lantaran kekuatannya dapat membahayakan kelompoknya. Tapi entah kenapa cara mereka menganggap Luffy layaknya para bajak laut lainnya. Sebab kalau memang kekuatan Luffy sangat mereka buru, seharusnya para pemerintah dunia dapat dengan gencar memburu kelompok bajak laut topi jerami tersebut. Entah itu dengan cara mengerahkan semua pasukan Marine ataupun semua CP0. Namun mereka tidak pernah melakukan hal itu.
Padahal yang memalsukan informasi nama buah iblis milik Luffy adalah mereka sendiri. Jadi seharusnya sejak awal kemunculan Luffy, para Gorosei sudah mengetahui kalau dia memiliki kekuatan buah iblis yang telah mereka buru selama ini. Nah, itulah sedikit bocoran cerita dari manga One Piece chapter ke-1044 yang dapat saya sampaikan kali ini. Dan semoga saja apa yang saya bahas kali ini bisa sedikit menghibur kalian semua.